Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, Ibu absen dulu, Nak ya. Afifah, Alicia, nggak ada, nggak masuk ya? Ada suratnya, Nak? Oh, ada suratnya ya? Bentar ya. Oke, Alicia izin. Aziza, Asifah, Barik Farjana, nggak hadir. Kenapa? Izin juga. Fatwa, Ferli, Gozia, Herina, Kaihan, Landi, Rangga juga nggak masuk. Zaki, Tama, Medina, Meisa, Muhammad Akbar, Ardo, Fahmi, Mutia, Rani, Regina, Zulfan. Oke, baiklah. Jadi semuanya ada 3 orang tidak hadir, Nak ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap
bangsa kita. Marilah kita bersama menyanyikan lagu. Anak-anak silakan berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat disebut sentosa. Kita bersamaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kalian melepaskan rasa di dalam hati dan pikiran kalian. Baik tadi ada rasa jengkel sama teman, kemudian marah, kawannya udah piket, ataupun sejenisnya. Sekarang coba kita mengontrol sosial dan emosional kita. Ya, coba sekarang kalian duduk yang rileks. Duduk yang rileks, duduklah yang buat kalian senyaman mungkin. Udah? Sekarang coba kalian tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana rasanya? Apakah lebih rileks? Sudah. Sudah lebih rileks? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Sekarang ada yang bisa nyanyi 7 kebiasaan anak hebat? Coba. Bangun pagi beribadah, olahraga, sehat bergizi. Kenapa? Makan sehat bergizi. Ayo. Nah, Masyarakat dan hidup cepat. coba ulangi sekali lagi. Bangun pagi beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, rajin Teman belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, jadi ada 7 kebiasaan anak hebat. Coba sekarang biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi
Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memberi contoh dari keempat prinsip berpikir komputasional. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional melalui aktivitas sederhana itu secara unplugged. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu punya pertanyaan. Siapa yang pernah merayakan pesta ulang tahun? Ayo. Oke, jadi sudah hampir 3/4 dari kelas ini sudah pernah melaksanakan pesta ulang tahun. Sekarang pertanyaan Ibu adalah, apa saja yang harus kalian siapkan jika akan mengadakan pesta ulang tahun? Makanan. Terus? Nasi. Oke. Dekorasi. Apa lagi? Apa sih kalau kita nak ulang tahun tuh? Gedung. Oke. Terus? Minuman. Apa lagi? Kado. Ya, kalau yang ulang tahun dapat kado, nah ya. Oke. Terus selanjutnya balon. Oke, apa lagi? Lilin. Oke. Terus apa lagi? Apa? Kue. Terus undangan. Iya, kalau kita ngadain pesta yang pertama tuh ngundang. Iya kan? Kalau nggak diundang, nanti kita dewean ngerayain pestanya. Iya dah. Apa lagi kira-kira? Dan lain sebagainya, Bu, banyak. Pakaiannya, ya kan? Itu adalah yang harus kita siapkan saat akan mengadakan pesta ulang tahun. Sadarkah kalian bahwa apa yang kalian ucapkan tadi, apa yang sudah kita persiapkan tadi, itu adalah bagian dari prinsip berpikir komputasional. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Prinsip tadi adalah prinsip decomposition atau dekomposisi, bagian dari berpikir komputasional. Jadi apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir secara logis dan sistematis. Sekarang kita lihat. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Atau berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun komputer. Itu adalah berpikir komputasional. Kom itu artinya komputer, berarti komputer. Oke, selanjutnya ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Kemudian yang keempat, algorithmic thinking atau berpikir algoritmi. Kita masuk yang pertama, decomposition atau pemecahan
masalah. Dekomposisi atau pemecahan masalah yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Atau dengan kata lain, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh tadi, saat kita akan mengadakan pesta ulang tahun, kita menyiapkan berbagai macam. Ada apa saja yang kita siapkan? Tamu undangan, tempat, pakaian, tema. Apalagi cewek, biasanya mau temanya pink. Jadi semua tema tamu undangannya pakai baju warna pink. Itu bagian dari dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada menyiapkan tempat, milih kue, makanan. Makanan untuk tamu undangannya juga harus disiapkan. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan kemampuan mengidentifikasi kesamaan pola dari berbagai persoalan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Dengan kata lain, dapat menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Sekarang kalian lihat contoh pola angka 2, 4, 6, 8. Selanjutnya apa lagi? 10, terus 12, 14, 16, 18. Kalian dapat mengenal pola tersebut karena sudah tahu itu adalah bilangan loncat 2, ya kan? Habis 2, 4, kemudian 6, terus 8, 10, 12, dan selanjutnya. Kemudian ada pola bentuk. Nah, coba lingkaran. Setelah lingkaran segitiga. Setelah segitiga berarti lingkaran lagi. Kemudian segitiga. Setelah segitiga ada lingkaran. Setelah lingkaran segitiga lagi. Itu merupakan pola dengan kode. Jadi dia sudah ada kode-kode. Oh, sudah si A, si B. Sudah si B, balik lagi si A. Kemudian si B. Itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, ada abstraksi. Abstraksi itu artinya menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting saja. Ingat, ada kata kunci menyaring informasi dan mengambil yang penting saja. Contoh, aku adalah alat untuk menulis. Sudah kebayang? Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Apa? Iya. Jadi walaupun begitu banyak pertanyaannya, begitu banyak deskripsinya, intinya mereka ngomongin pensil. Satu lagi misalnya, aku adalah tempat makan. Belum selesai ibu ngomong. Aku adalah tempat makan. Ada meja, kursi, vas bunga, taman. Aku tidak di rumah.
Aku apa? Ayo. Apa? Iya, restoran. Kan tadi sudah di awal sudah ada kalimat aku adalah tempat makan. Ada vas bunga, ada meja, ada kursi, dan aku tidak di rumah. Jadi aku adalah di restoran. Ini adalah prinsip berpikir abstraksi. Kemudian yang keempat ada algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Berpikir algoritma adalah menyusun langkah-langkah atau instruksi prosedur yang sistematis dapat menyelesaikan suatu masalah. Contoh, ibu ada langkah memasak mie instan. Pernah masak mie instan? Pernah. Sekarang mie instan ini belum tahu mana cara masaknya. Jadi ini di sini ada mie siap dihidangkan. Yang pertama, yang kedua rebus air hingga mendidih. Tuang bumbu ke dalam piring. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Angkat mie dan tuangkan ke dalam piring bumbu. Sekarang urutan yang benar dari langkah tersebut adalah yang pertama itu apa? Rebus air hingga mendidih. Berarti dia yang duluan itu urutan nomor 2. Ya kan, rebus air hingga mendidih nomor 2 kan? Berarti 2. Setelah 2 nomor berapa lagi? 4. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Oke, 2, 4. Terus 3. Tuang bumbu ke dalam piring. Terus yang keempat. Yang keempatnya apa? Nomor 5. Angkat mie dan tuang ke dalam piring bumbu. Yang pertama, yang kelima apa? Nomor 1. Ya benar. Mie siap dihidangkan. Ini adalah prinsip berpikir algoritmik atau berpikir algoritma. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang ada pertanyaan? Sampai sini paham? Paham. Agar lebih paham, Ibu punya video pembelajaran. Yuk kita saksikan dulu. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat internet baru,
hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan mobil yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus pilih beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan? Nah, tadi coba selesaikan soal tadi. Koper manakah yang harus diletakkan lebih dahulu? Ayo. Tadi kan dia supir bis itu hanya punya satu pintu. Koper kelompok anak yang mana? Nah, ini soalnya. Yang dimasukkan terakhir. A. Anak yang ingin pergi ke museum. Jadi koper mana yang harus dimasukkan terlebih dahulu? Ayo. Pengenalan komputasi. Koper yang mana? Yang pertama sekali. Yang paling terakhir muncul, yang pertama sekali datang siapa? Hotel, restoran, atau museum?
Yang pertama sekali turun. Restoran. Berarti restoran itu letaknya di bagian depan sekali. Yang kedua, hotel. Yang terakhir, iya. Artinya nanti tas atau ranselnya yang paling dalam, yang paling terakhir dikeluarkan itu yang di museum. Berarti dia diletakkan di belakang. Oke, selanjutnya coba sekarang biar seger lagi, coba kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo. Sudah siap? Coba berdiri. Berdiri. Kita mau ice breaking terlebih dahulu. Oke. Instruksinya, hari ini kita belajar banyak instruksi. Nah ya, nanti gamenya juga dari instruksi. Jadi kita belajar berpikir. Instruksinya, ikuti apa yang ibu ucapkan. Ingat, instruksinya, ikuti apa yang ibu ucapkan dan jangan katakan apa yang tidak ibu ucapkan. Paham instruksinya? Ikuti apa yang ibu ucapkan dan jangan katakan apa yang tidak ibu ucapkan. Sekarang, bebek, ayam, bebek, 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 ayam, 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 bebek, ayam, bebek, ayam, 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 bebek, 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 ayam, bebek, ayam, 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 bebek, 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 ayam, 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 ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? 6. Berapa jumlah ayam? Ayo, ibu tanya, berapa jumlah ayam? 4, 6. Kan dengarkan instruksi ibu. Ikuti apa yang ibu ucapkan. Dan jangan katakan apa yang tidak ibu ucapkan. Paham instruksinya? Oke, paham? Paham. Sekarang, ayam. Bebek. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Berapa jumlah ayam? Oke. Hapus dulu dong. Kan tadi sesuai instruksi. Ikuti apa yang ibu ucapkan. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Dari video tersebut, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok. Dalam lembar kerja ini ada 4 aktivitas. Ada 4 aktivitas. Nanti kalian kerjakan terus presentasi di depan. Cukup kelompok 1 menjelaskan aktivitas 1. Kelompok 2 menjelaskan aktivitas 2. Dan kelompok 3 menjelaskan aktivitas 3. Kelompok 4 menjelaskan aktivitas 4. Itu untuk presentasi. Tetapi semuanya silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Ya, buat kelompok 4. Namanya itu dibuat kelompok. Silakan dikerjakan. Ambil tasnya. Nah. Ya, itu kelompok 2 kan? Buat kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan. Enggak, kelompok 1. Bisa-bisa kan Ibu? Iya, boleh dipisah-pisah. Kalau mau lebih cepat, boleh dilepas dulu, Nak. Boleh dilepas, nanti berbagi sama temannya. Nah, karena mereka ada 4 aktivitas. Nah, silakan dibagi. Nanti, nah kerjakannya berbagi. Ini aktivitas 1, ada yang aktivitas 2 dan aktivitas 3, 4. Nah, silakan. Aktivitas 1 itu dekomposisi. Aktivitas 2 pengenalan pola. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Iya, benar. Terus. Ini nama kelompok juga, Nak. Kelompok semua ya. Kelasnya? Ya, kamu kelas 5? B. Nah. Buat nama kelas. Nah, ya. Terus. Ini? Mau kan berarti? Ya, benar. Kelompok 2. Oke. Ini sudah ada. Ini kok lompat. Ya dari sini urutan. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini baru. Dari sini turunnya ke sini. Nah, nanti yang ini. Ulang lagi Regina. Ayo, ini polanya dari mana? Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Pani yang ini. Nah, kelompok 3. Buat langsung kelompok 3. Ya. Iya, itu abstraksi ya. Ini sudah selesai 1. Ya, benar.
Oke, sudah selesai satu. Itu urutan yang benar. Urutin. Ini diurutkan. Iya. Ini untuk aktivitas 4. Untuk aktivitas 4, pertama kalian nomorin dulu yang di sebelah ini, yang di sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian urutkan nomor. Ya, diurutkan dulu. Ini diurutkan dulu, nak. 1, 2, 3, 4, 5. Adalah. Ini contohnya, nah. Nah, sekarang ini berapa jadinya? Iya. Itu pola yang itu. Nah, ya benar. Terus lanjutin. Ini dibuat dulu 1, 2, 3, 4, 5 di dalam tanda kurung. Nah. Nah, kemudian urutkan. Sudah? Ya, nanti tunggu ya. Sudah? Ya. Nanti maju ya. Ini sudah buat kelompok. Tadi presentasi aktivitas 1, berarti ini nanti presentasinya ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, 1 lagi. Kelompok 3. Iya. Iya, ini abstraksi. Jadi kita ambil informasi yang penting. Nah, tadi yang contohnya yang tadi, aku adalah tempat makan. Nah, sekarang ini adalah apa? Ayo. Ini sudah tinggal 1 ya. Ini kelompok ini sudah, masih banyak. Ini belum aktivitas 3. Ayo bayangin, ini adalah contoh ibu yang tadi. Aku adalah tempat makan. Nah, ini kan sama. Nah, apa informasi pentingnya? Ya, itu kan contoh yang tadi. Kalau ini kan soalnya beda. Baca lagi soalnya. Pelajaran, istirahat, dan bermain nano. Jadi apa itu?
Sudah. Coba pikirin apa itu. Sudah? Ya, tunggu bentar ya. Kelompok 4 belum selesai. Oke, ayo tinggal kelompok 4 yang belum. 1, 2, 3 sudah selesai. Sini. Oke, sudah selesai. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai kelompok 4? Satu lagi. Oke, baiklah. Langsung kita presentasi kelompok 1 tadi untuk aktivitas 1. Silakan maju kelompok 1. Iya, semuanya silakan maju. Yang lain perhatikan jawaban mereka. Aktivitas 1 saja, Nak. Nah, yuk. Sama-sama. Ada depan. Menghadap ke depan. Ya, silakan. Yang mana ini? Aktivitas 1. Ngadep sini, Fahmi ke sana, Fahmi ngadepnya. Aku. Ayo yang cewek. Ah, yang cewek bertiga. Nah, yuk kenalin dulu kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya, langsung. Ibu contohin. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, perkenalkan kami kelompok 1. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada 6.900. 6.900 itu adalah 6.000 ditambah 900 tambah 00. terus ada berapa lagi? 7.772. Ya, itu apa saja? 7.000 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 2. Terus nomor 3. 8.501 berarti 8.500 ditambah 1. Selanjutnya 9.999. itu adalah 9.999
ditambah 900 ditambah 9. ditambah 9. Oke, terima kasih. Apes dulu untuk kelompok 1. Berikan apes. Silakan duduk. Jadi, di sini kelompok 1 sudah menjelaskan tentang dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi 9.999 adalah 9.000 ditambah 900 ditambah 90 ditambah 9. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ya, perhatikan kelompok 2. Pengenalan pola bilangan loncat. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin prestasikan hasil diskusi kami. Pola bilangan loncat. 2 ke 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Oke, kasih apes dong untuk kelompok 2. Terima kasih, jawabannya benar sekali bahwa ini adalah pola bilangan loncat 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Ya, silakan. Ya, mulai. Assalamualaikum. Aktivitas 3. Aktivitas 3. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin memprestasikan tugas kami. Aktivitas 3, abstraksi. Oke. Bacalah deskripsi berikut. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Di sekolah ada kelas, guru, teman, dan banyak kegiatan. Ada upacara bendera, pelajaran, istirahat, dan bermain bersama. Tugas, tuliskan informasi terpenting saja tentang sekolah. Jawaban, belajar, upacara bendera, dan pelajaran. Aktivitas 4, susun langkah membuat teh manis sangat Aktivitas 4 hangat usah. dengan Aktivitas 4 nanti kelompok 4. Jadi jawaban kalian bahwa abstraksi dari aktivitas ini adalah belajar, upacara bendera, dan pelajaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Meskipun masih belum mencangkup informasi penting. Aktivitas 3 ini apa informasi pentingnya? Sekolah adalah tempat anak belajar. Di sekolah ada kelas, guru, teman, dan banyak kegiatan. Ada upacara bendera, pelajaran, istirahat, dan bermain bersama. Maka abstraksi di aktivitas 3 adalah suasana sekolah. Oke, kelompok 4 silakan maju. Ya, silakan kelompok 4 aktivitas 4. Regina, silakan. Aktivitas 4. Ya, benar. Susunlah langkah membuat teh manis hangat dengan urutan yang betul. Urutan yang benar.
2, 1, 3, 4, 5. 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5. dan 5. Benar nggak? Benar. Jadi urutannya 2, 1, 3, 4, dan 5. Kasih hapus dong untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Sekarang coba tepuk fokus. Ikutin ibu ya. Tepuk fokus. Lihat kiri, no, 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 no. Lihat kanan, no, 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 no. Fokus. Bisa? Bisa kita mulai? Ayo. Tepuk fokus. Lihat kiri, no, 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 no. Lihat kanan, no, 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 no. Fokus. Oke. Tadi, lembar kerjanya kumpulin dulu, nak. Nanti mau ibu nilai. Ini, lembar kerjanya. Dari materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bermain aktivitas unvlog, bermain program Your Parts. Jadi di sini kalian pahami dulu aturan mainnya. Nanti ibu kasih waktu untuk diskusi bersama kelompok. Aturan permainannya, yang pertama, salah satu siswa akan ditutup matanya dan berdiri di garis start. Siswa ini akan berjalan ke tujuannya, yaitu papan tulis, sesuai dengan petunjuk atau instruksi dari timnya. Misalnya, nanti timnya akan memberi kode, maju, maju, belok kiri, belok kanan. Terus, sampai ke papan tulis. Jalan atau lantai yang dilalui akan diberi rintangan, yaitu berupa benda yang tidak boleh dilalui. Contoh, di sini sudah ada meja kan? Berarti kalian tidak boleh melewati meja. Berarti kemana? Boleh belok kiri atau belok ke kanan. Kemudian kelompok yang berhasil ketika telah mencapai tujuan. Di mana tujuan kita? Papan tulis. Paham? Paham. Sekarang kita akan bermain program ini. Coba yang ini mundur ke belakang, nah. Mejanya mundurin. Mundur. Lagi. Mundur lagi. Ini pindah ke sebelah sini, nak. Pindah ke sebelah sini. Akbar pindah ke sebelah sana. Yang ini pindah ke sebelah sini. Yang ini juga. Oke, ingat, pahami. Sebelah sini adalah kanan. Sebelah sini adalah kiri. Ini adalah garis start. Ini adalah garis start. Berarti nanti kalian, pahami dulu ibu. Nanti kalian akan berdiri di garis ini, kemudian matanya ditutup. Contoh, misal kelompok ini ibu menjem, kasih kode ibu. Misal ke kanan 1 langkah, 1. Maju ke depan 2 langkah, 1, 2. Ke kanan lagi, 1, 2. Jangan sampai menabrak. Nanti ada rintangan yang pertama ini, rintangan kedua ini, berarti dia harus lewat sebelah sini ya. Yang ketiga, ini adalah rintangan yang ketiga. Paham? Kita bermain dengan kelompok ini dulu, kelompok 3.
Sekarang silakan yang mau maju, siapa yang ditutup matanya siapa? Oke, berarti ini kalian silakan diskusi ya. Mau maju berapa langkah, mundur berapa langkah. Silakan diskusi dengan temannya. Oke, ini kelompoknya. Kelompok ini boleh berdiri di sini sambil diskusi. Di sini, di belakang temannya. Sini. Nah, oke. Oke, paham? Yang lain kita perhatikan baik-baik. Kita mulai ya. 1, 2, dengan yang lain tidak bersuara, hanya timnya yang bersuara. 1, 2, 3. Boleh bersuara kuat, nggak apa-apa. Buat, bilangnya maju 3 langkah, seperti itu. Ayo, kemana lagi? Maju 4 langkah. Terus. Ayo, kanan atau kiri? Kiri berapa langkah? Kiri berapa langkah? Kiri. Maju. Oke, berhasil. Selanjutnya kelompok 4. Ayo, ingat tidak boleh menyentuh rintangan. Kelompok 4 siapa yang ditutup? Oh, kami ditutup. Kawan yang ngasih instruksi harus kuat. Jangan sampai dia salah. Oke, ya. 1, 2. Yang lain diam ya. Hanya yang memberi instruksi yang bersuara. 1, 2, 3. Kanan. Oke. 2, 3, 4. Ayo terus. Oke, gak apa-apa, dispensasi nah ya. Ayo geser sedikit ke kanan, dia tidak akan mendengar suara pemain lain, hanya kelompok timnya. Lagi, kemana lagi? Ayo. Terus. Ayo. Terus kemana lagi? Oke, terus. Oke. Oke, berhasil. Selanjutnya kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Ya, yang lain tidak mengeluarkan instruksi. Ayo. Oke, kita mulai kiri kanan. Oke, yuk lanjut. Oke, mulai. Oke. Oke. Terus. 1. Terus.
Ah, Bimo. boleh ambil sebelah kiri, Naya. Oke, selanjutnya. Oke, yang lain diam. Kita mulai. Ya, mulai 1, 2, 3. Maju 4 kali. 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. X, kanan. X 2. Maju 3, maju 2, 2. 2. Cepat. Maju 3. 2. Oke. Gini. Satu. 2. Maju 4 kali 4. Oke, terima kasih. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Oke, adik, kita sudah belajar berpermainan program Your Class. Sekarang, dari permainan yang sudah kita lakukan, ayo, dari permainan yang sudah kita lakukan, apa sih kesimpulan dari permainan kita? Adakah yang bisa menyimpulkan permainan yang sudah kita lakukan? Kok pakai instruksi, pakai kode? Nah, apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Fokus. Terus yang lain. Apa sih kesimpulan permainan kita ini? Mendengarkan instruksi agar dapat mencapai tujuan. Sekarang, kesimpulan dari apa yang sudah kita mainkan adalah setiap langkah kecil adalah bagian dari kode. Tadi kode kan instruksi, maju, mundur, maju, kiri. Itu adalah instruksi. Artinya, langkah kecil yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari instruksi atau perintah pada sebuah program yang akan dilakukan. Itu adalah kode atau instruksi atau perintah dalam pemrograman. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lakukan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma thinking atau berpikir algoritma. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran komputasional membantu menyelesaikan masalah agar lebih mudah, terstruktur, kemudian efisien. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir thinking. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu ada pertanyaan. Ada yang bisa jawab, coba. Ada berapa prinsip
berpikir komputasional? Ada 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya. 2, 4, 6, 8, 10 termasuk ke dalam prinsip berpikir yang mana? Yang kedua. Iya benar, pengenalan pola. Oke, baiklah, terima kasih untuk hari ini. Demikian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kita pada hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.